Yang lagi sumringah karena bentar lagi mau nikah, mana suaranya? Buat yang belum bertemu jodoh, jangan sedih. Informasi dari Wrap Up kali ini bisa jadi inspirasi loh. Masih ingat prosesi lamaran dan resepsi pernikahan yang satu ini dong? Yap, Minggu 13 Juni lalu, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini sukses bikin para penggemarnya baper. Bukan hanya karena kemesraan mereka berdua, tapi seluruh rangkaian prosesi yang terkesan mewah. Nah, salah satu hal yang mencuri perhatian adalah aneka hantaran atau seserahan yang dibawa pihak keluarga Rizky Bilar pada saat melamar Dede Lesti. Mulai dari perhiasan mewah, tas dan sepatu brand kelas dunia, makanan tradisional Thailand, sampai perlengkapan makeup. Tapi apa iya untuk prosesi hantaran harus barang-barang mahal? Apa kabarnya dengan pasangan yang punya budget pas-pasan ya? Ya, pernak-pernik hantaran atau seserahan ini menjadi hal yang penting ya dalam pernikahan, apalagi pernikahan adat di Indonesia nih. Ada yang barang-barangnya lazim, ada juga yang bikin mengerutkan dahi, bahkan mengerutkan dompet. Nah, memang apa saja sih syarat barang-barang yang harus ada dalam hantaran pernikahan dan apa pemaknaannya? Hantaran punya penamaan berbeda beberapa daerah. Namun pada intinya, hantaran merupakan hadiah yang diserahkan dari pihak laki-laki kepada perempuan dan tidak bersifat wajib seperti mahar. Bentuk dari hantaran pernikahan pun beragam. Untuk beberapa daerah di Indonesia, ada yang memberikan seserahan dalam bentuk kasur hingga lemari, tergantung dari permintaan sang calon pengantin wanita. Konsep hantaran ini ternyata bukan cuma di Indonesia loh, bahkan sudah ada pada zaman kerajaan-kerajaan luar negeri pada zaman dahulu. Jadi sebelum dia mengantar hadiah, kebanyakan itu memang berbentuk kain hantarannya itu. Kalau di kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, baik di kerajaan dinasti Cina pun seperti itu, ya. Kemudian juga di Romawi kuno juga seperti itu. Jadi kalau emas sudah pasti. Jadi kalau dibilang kapan sejarah dimulainya, secara spesifikasinya, tahunnya itu tuh nggak kedetek. Selain sebagai doa dan harapan, hantaran atau seserahan juga sering diartikan sebagai simbol calon pengantin pria telah mampu memberi nafkah dan siap bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan pasangannya. Selain itu, hantaran dinilai sebagai tali pengikat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga. Kalau diperhatikan, hantaran biasanya diberikan dalam jumlah ganjil, bisa 5, 7, atau 11. Gak cuma itu, konsep seserahan memiliki pemaknaan doa dan harapan di setiap jenis pemberiannya. Seperti perlengkapan ibadah sebagai bentuk harapan agar rumah tangga yang dibina selalu dirahmati Tuhan. Lalu ada pakaian sebagai simbol untuk menutupi kekurangan pasangan. Sepatu yang berarti melambangkan kesiapan langkah memulai hidup baru. Kemudian ada seserahan dalam bentuk perhiasan, buah, kue tradisional, hingga peralatan kecantikan yang memiliki arti doa yang baik untuk pernikahan. Hantaran juga biasanya diberikan dalam kotak dengan bentuk dan hiasan yang menarik. Lucu banget kainnya berbentuk bunga kayak gini, jadi pengen dikasih seserahan deh. Nah, buat yang sedang cari seserahan, ini sebenarnya nggak usah susah-susah, tinggal bawa barangnya ke sini. Ini bisa didesain di sini ya, Mas ya? Bisa. Oke, desainnya ini bisa sesuai permintaan juga? Bisa. Kena jasanya berbeda lagi ya, Mas? Kalau misalkan bikin panda itu kena 50, kalau bikin masjid 50, kalau bikin angsa atau burung itu kena 35-an. Oke. Jadi, hantaran itu sebenarnya tidak harus selalu mewah. Bisa disesuaikan dengan budget yang sudah Anda persiapkan. Yang terpenting adalah kesiapan mental Anda saat akan menjalani biduk rumah tangga. Sandra Insanasari, Arif Yunan, Jakarta.